Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita tentang pentingnya kita memahami al-iman bil yaumil akhir. Bagaimana kita memahami kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti, yaitu dengan hari akhir. Dengan datangnya hari kiamat, ada hal-hal yang harus kita imani, ada hal-hal yang harus kita pahami. Begitu juga ketika semua makhluk ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan kajian kita bab yang kelima, al-khusuf. Ya. Dijelaskan di sini wal khusufu wal khasfu huwa az-zihab fil ard. Yuqalu khasful makani yaksifu khusufan idza dhahaba fil ardi wa haba fiha. Tentang kemunculan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang kelima adalah 3 penenggelaman ke dalam bumi. Bahwasanya nanti di akhir zaman bumi itu beberapa daerah akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam bumi. Setelah kita jelaskan kemarin tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat, yaitu tentang munculnya Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan sedangkan sekarang yaitu 3 penenggelaman ke dalam bumi. Dikatakan di sini khasafal makan yaksifu khusufan. Maknanya adalah ditenggelamkan ke dalam bumi dan dihilangkan di dalamnya, dan akan hilang di dalam ditelan oleh bumi. Hal ini mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-81. Akhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Dari mana al-khusuf di sini adalah penenggelaman manusia dan makhluk serta pemukiman ke dalam bumi. Dan hal ini menjadi perselisihan para ulama. Apakah hal ini sudah terjadi ataukah belum? Karena kalau kita lihat sejarah bagaimana dahulu kala ada kejadian-kejadian yang ada di beberapa negara maupun di beberapa masa. Bagaimana dahulu kala Qarun di zamannya Fir'aun, ya, mereka semuanya dihanyutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Ya, karena kesombongannya. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
memberikan contoh di suatu kota, yaitu kota Palu. Beberapa rumah, beberapa daerah itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam bumi. Ya, begitu juga dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, suatu daerah yang disebut dengan Desa Legetang yang ada di kota Banjarnegara. Ya, mereka dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam. Ya, dan ini menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaan bagi kita semuanya, apakah yang sudah terjadi ini termasuk tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat? Mengambil dalil dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sa'ata lan taqumu hatta tarau asyra ayatin. Bahwasanya hari kiamat tidak akan pernah terjadi sampai minimal muncul yaitu 10 tanda-tanda. Ya, sehingga tanda-tanda ini akan tegak. Lalu beliau menyebutkan wa salasatu khusufin, yaitu 3 penenggelaman ke dalam bumi. Penenggelaman di sebelah timur, penenggelaman di sebelah barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Ya, hal ini diriwayatkan juga dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di khasfun bil masriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Maka sepeninggalku ini akan ada suatu kejadian. Akan ada suatu yaitu kejadian, yaitu penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Maka aku berkata, apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di dalamnya ada orang-orang yang soleh? Ini pertanyaan yang bagus, menunjukkan pertanyaan apakah nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat, apakah juga akan terjadi pada orang-orang yang soleh ataukah tidak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika penduduknya sudah banyak melakukan kekufuran dan kefasikan serta kekejian, maka mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi kisah nyata. Bagaimana ketika kita melihat suatu daerah yang dia itu penuh dengan kemaksiatan, ya, penuh dengan perzinaan, perjudian, ya, maupun hal-hal yang lainnya, maka di antara mereka diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah penenggelaman yang dimaksud dari bab ini itu sudah terjadi dahulu-dahulu kala atau belum terjadi? Dijelaskan di sini, 3 penenggelaman ini belum terjadi sampai sekarang. Maksudnya apa? Penenggelaman yang besar. Adapun penenggelaman yang kecil itu sudah menimpa di beberapa daerah yang ada di negeri kita Indonesia, atau di beberapa negara-negara yang lainnya, atau di beberapa zaman atau waktu-waktu yang sudah terdahulu. Tetapi yang dimaksud al-khusuf di sini, yang terjadi mendekati hari kiamat, itu belum terjadi. Ya, maka sebagai tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat, maka nanti akan muncul sekelompok manusia, sekelompok daerah, mereka itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan, maka dan telah ditemukan penenggelaman di berbagai tempat. Akan tetapi mungkin saja bahwasanya yang dimaksud dengan 3 penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang lebih besar, ya, sesuatu yang lebih besar, ya, daripada yang sudah terjadi, ya, entah itu ukuran tempatnya, luasnya, atau besar sekali, yaitu orang-orang yang terdampak dari hal ini, maka terjadinya tanda-tanda besar hari kiamat ini
itu belum terjadi sekarang dan insya Allah akan terjadi nanti mendekati dengan hari kiamat. Ya. Kemudian masuk pada bab yang selanjutnya. Al-mabhasus salis. Pembahasan yang ketiga. Asratus sa'atul kubra ad-dallatu ala khusulihah. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang itu akan muncul juga salah satunya adalah ad-dukhan, yaitu asap. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah dukhan di sini adalah sebuah asap meteor ataukah berupa yaitu asap gunung meletus, ya, ataukah berupa asap kebakaran yang heboh yang besar, ataukah asap dari kebakaran yaitu hutan maupun gedung ataupun yang lainnya. Maka dijelaskan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, ad-dukhan fa dhuhurid dukhan fi akhir zaman min alamatis sa'atil kubra. Munculnya asap di akhir zaman, ya, sebagai tanda yang besar akan datangnya hari kiamat. Hal ini ditunjukkan di dalam beberapa dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, ya, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yahsan nasa hadza 'adzabun alim." Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang mana kabut ini akan menutupi semua manusia. Maka inilah adab yang pedih. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, secara bahasa dukhan itu bermakna asap. Ya, bermakna asap. Lantas apakah asap di sini adalah asap sebagaimana yang sering kita lihat, entah itu asap dari kebakaran, ya, asap dari orang yang dia itu membuang sampah dan dia kemudian lantas dibakar, atau asap yang muncul dari kebakaran hutan, ya, kebakaran gunung, ya, atau meletusnya gunung ataupun yang lainnya. Maka ada perbedaan pendapat para ulama di dalam hal ini. Yang pertama adalah huwa ma asaba Quraisyan min siddatin wa ju'in indama da'a alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina lam yajibu fa asbahu yarawna fi ad-dukhan. Pendapat pertama, dukhan yang dimaksud dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah kabut yang menimpa orang-orang Quraisy. Ya. Maka maksudnya di sini adalah kabut yang terjadi saat orang-orang Quraisy ini ditimpa kekeringan dan kelaparan. Ya, ditimpa dengan paceklik, ditimpa dengan kelaparan, ya, tidak ada pohon-pohon yang tumbuh, tidak ada buah-buahan yang berbuah. Karena apa? Hal ini terjadi karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebabkan kesombongan orang Quraisy menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengajak orang-orang Quraisy untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagian di antara mereka itu sombong. Ya, tidak mau mengikuti yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka itu melihat ke langit, ya, maka tergambar di mata-mata mereka itu apa? Yaitu apa? Kabut. Ya, sehingga menjadikan rasa lapar yang sangat menyengat pada diri-diri mereka masing-masing. Ya. Dan pendapat ini dipilih oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian diikuti oleh sejumlah para ulama, ya, dan dinilai kuat oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ya. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan riwayat sahabat Ibnu Mas'ud ketika seorang dari Kindah yang mana dia itu berbicara tentang masalah dukhan, ya, nanti di hari kiamat akan muncul dukhan yang akan menulikan pendengaran orang-orang munafik. Dan dukhan ini juga, asap ini juga akan membutakan mata-mata itu orang-orang munafik.
Maka mendengar ucapan ini sahabat Ibnu Mas'ud marah. Man alima falyaqul wa man lam ya'mal falyaqul. Siapa yang tahu ilmunya silakan bicara. Namun siapa tidak tahu maka katakan saja Allahu a'lam. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Fa inna minal ilm an yaqula lima la ya'lam la a'lam. Ya, karena apa? Ketika dia tidak tahu maka dia mengatakan saya tidak tahu, tidak tahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma sa'alkum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu ya atas dakwahku ini. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Maka dahulu kala orang-orang Quraisy lambat menerima Islam. Ya, di antara mereka menolak dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang buruk. Untuk siapa? Untuk orang-orang Quraisy. Apa doanya? Nabi beliau mengatakan, "Ya Allah, tolonglah aku atas perlawanan mereka dengan masa paceklik yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam." Maka akibat doa ini, maka orang-orang Quraisy ditimpa dengan kekeringan dan kelaparan selama satu tahun. Sampai Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ya, mereka sampai memakan yaitu bangkai dan tulang-tulangan. Ya. Kemudian orang-orang ketika dia itu memandang ke langit ya seperti sebuah kabut. Maka hal ini disimpulkan oleh sebagian para ulama adalah sudah terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna hadzal dukhan minal ayatil muntadirah allati lam taji'u ba'du. Asap tanda-tanda hari kiamat itu akan muncul mendekati nanti hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat kita tidak tahu. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimaninya saja. Pendapat ini dipegang oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lainnya dan juga para tabi'in. Ya, berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, suatu hari aku menemui Abdullah ibnu Abbas, ya, di waktu pagi. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ma nimtul laila hatta asbahtu." Ya, aku tidak tidur tadi malam sehingga datang waktunya subuh. Maka aku bertanya mengapa? Ya, beliau bercerita, "Tala al-qaubat dzanbin fa khasyitu an yakuna ad-dukhan qad taraka fama nimtu hatta asbahtu." Ya, bintang berekor telah terbit. Ya, aku khawatir dukhan telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan status hadis ada status hadis yang sahih. Bagaimana pendapat yang rajih dalam masalah ini? Ya wallahu a'lam. Insyaallah pendapat yang kedua adalah pendapat yang rajih. Bahwasanya dukhan yang dimaksud di sini adalah asap yang akan muncul sebelum tibanya hari kiamat. Bukan yang muncul di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendoakan orang-orang Quraisy. Ya, sebagai tanda hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yahshan nasa hadza adzabun alim." Ya, kabut itu akan meliputi seluruh manusia. Dan inilah azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan dalam ayat ini kabut tersebut akan meliputi seluruh manusia. Ya, maka jika kabut itu hanya menimpa kaum Quraisy, maka tidak termasuk meliputi seluruh manusia, tetapi hanya satu golongan saja. Ya. Kemudian dalil yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dukhan sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau mengatakan, "Innaha lan taquma hatta taru qablaha asru ayat fadzakara ad-dukhan." Ya. Kalian tidak akan pernah melihat terjadinya hari kiamat sehingga kalian itu melihat 10 tanda, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah ad-dukhan, yaitu asap yang akan muncul di akhir, yaitu apa? Hari kiamat atau sebelum munculnya hari kiamat.
Kemudian dalil yang selanjutnya, hadis ya yang disebutkan tentang kisah Ibnu Sayyad, yang mana dahulu kala sudah kita jelaskan Ibnu Sayyad itu dikira oleh orang-orang adalah dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada seorang dukun beragama Yahudi yang bernama Ibnu Sayyad, walaupun sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya beliau telah masuk Islam, ya, terlepas dari itu dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengetes Ibnu Sayyad apakah dia adalah dajjal beneran atau tidak, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni khaba'tu laka khab'an. Ya, sesungguhnya aku ini menyembunyikan sesuatu untukmu. Maka Ibnu Sayyad ini seakan-akan tahu suatu hal yang ada di pikirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, Ibnu Sayyad ini mengatakan, huwa dukh, yang engkau sembunyikan wahai Muhammad adalah asap, yaitu ad-dukhan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihsa falan ta'du qadrak, tetaplah di tempatmu, kamu tidak akan melampaui batas-batasmu. Ya, terlepas dari ini semuanya, maka dalil yang menunjukkan bahwasanya asap itu akan muncul di akhir zaman sangat banyak sekali, dan asap ini belum muncul hingga sekarang ini, ya, dan nanti akan muncul di akhir zaman sebelum datangnya dengan hari kiamat. Kemudian selanjutnya, di antara tanda-tanda hari kiamat yang harus kita pahami dan yang harus kita pelajari adalah tulu'us syamsi min mahribiha, bahwasanya matahari itu akan terbit dari barat. Normalnya sekarang matahari itu terbit dari mana? Timur. Ya. Kejadian terbitnya matahari dari barat adalah salah satu tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Bahkan para ulama menyebutkan ketika seseorang itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya itu bisa diterima kecuali dengan dua. Ketika dia bertaubat dalam keadaan sakratul maut, ya, menjelang kematian dia, maka ketika dia itu sanggup untuk bertaubat, maka apa? Taubat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat yang kedua adalah taubat ketika terbitnya matahari dari barat. Ya, ketika terbitnya matahari dari barat, maka disitulah pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatulu isyamsi min mahribiha min alamatis sa'atil kubra wa huwa sabitun bil kitabi was sunnah. Terbitnya matahari dari barat salah satu tanda-tanda besar kiamat. Ya. Hal ini berdasarkan penjelasan di dalam Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, ya, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, maka bala yanfa'u nafsan imanuha, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelumnya. Dan ini menunjukkan kalau orang yang dia itu beriman ketika terbitnya matahari dari barat, maka itu akan sia-sia. Ketika ada orang yang dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melihat terbitnya matahari dari barat, maka taubatnya itu akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam takun amanat min qabl. Maka orang yang dia itu sebelumnya dia itu kafir dan dia itu baru masuk Islam ketika terbitnya matahari dari barat, maka itu akan sia-sia. Ya. Kemudian faqad dallat ahaditsun sahihah annal murad, ya, bi ba'diha al-ayatil madhkurah fil ayati tulu'is syamsi min mahribiha wa huwa qaulu aksal mufassirin. Ya. Tanda-tanda tersebut, ya,
ketika keimanan seorang mukmin sudah tidak berguna lagi, ya, ketika taubat seseorang tidak berguna lagi, ya, adalah disebutkan di sini adalah munculnya matahari dari barat, ya, dan inilah pendapat mayoritas dari para ulama. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala berkata, setelah menuturkan beberapa pendapat-pendapat ulama tafsir tentang ayat ini, dan pendapat yang paling tepat tentang masalah ini adalah yang didukung dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khina tatlu'us syamsu min mahribiha. Hal itu terjadi ketika matahari itu terbit dari barat, ya. Dan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta tatlu asy-syamsu min mahribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari itu terbit dari sebelah barat. Ya, fa idza tala'at, maka jika matahari itu telah terbit, fara'ahan nasu amanu ajma'un, lalu manusia itu menyaksikan terbitnya matahari itu dari barat, maka semua orang itu akan beriman. Fadzalika khina la yanfa'u nafsan imanuha lam takut amanat min qabl. Ya, maka di saat itu tidak ada manfaat lagi iman seseorang yang dia belum beriman sebelumnya. Tidak lagi yaitu manfaat bagi orang yang dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu-pintu keimanan seseorang. Sudah menutup pintu taubat seseorang, ya. Warwa Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sittan tulu isyamsi min mahribiha. Hendaklah kalian bersemangat untuk mengumpulkan amalan-amalan yang soleh. Hendaklah kalian semangat, ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya 6 perkara. Salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Ya, sebelum terbit matahari dari barat, maka seseorang muslim hendaknya dia itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, ketika nanti datangnya hari kiamat, harta itu tidak ada manfaatnya, anak tidak ada manfaatnya, harta dan kedudukan semuanya tidak ada manfaatnya. Apa yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya adalah amalan-amalan yang soleh, ya. Sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sejauh mana yaitu kita beribadah, sejauh mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu nanti akan menjadikan keimanan seseorang yaitu akan menjadi pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mal illah min kaunil imanu la yanfa'u idza tala'atis syamsu min mahribiha. Apa alasan bahwasanya keimanan seseorang yang itu baru masuk Islam, yang mana seseorang itu baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada manfaatnya ketika matahari itu terbit dari barat? Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala, Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, innama la yanfa'u nafsan imanuha inda tulu'iha minal maghrib. Ketika ada seorang yang dia itu kafir, kemudian ketika terbitnya matahari dari barat, dia itu masuk ke dalam Islam, dia baru beriman. Ketika orang yang dia itu melakukan maksiat, dia baru bertaubat, ya, maka itu tidak akan ada manfaatnya. Li'annahu khallasa ila qulubiha minal faza' ma tahmadu ma'ahu kulla syahwatin min syahawatin nafsi. Karena apa? Di saat itu orang yang dia itu masuk Islam dikarenakan tidak keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat tanda-tanda hari kiamat, barulah dia itu bertaubat. Dia melihat tanda-tanda hari kiamat, barulah dia itu masuk ke dalam agama Islam, ya. Bukan dia itu masuk Islam, bukan dia itu bertaubat karena apa? Dirinya sendiri. Karena jiwanya yang menggerakkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga orang yang dia itu sedang nazar.
ya sedang sakratul maut, maka diperintahkan bagi orang yang dia itu berada di sekitarnya untuk dia kepada tauhid, untuk mengucapkan kalimat yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Tetapi tidak semua manusia itu dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak orang yang dia itu kesusahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu mahal. Ya. Ya, kita lihat beberapa seseorang yang ketika dia itu tidak mau menjalankan suatu ibadah kecuali dia itu disuruh terlebih dahulu. Ya, tidak mau menjalankan suatu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kalau dia itu dapat hadiah maupun yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia itu beriman butuh dengan dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasirun nasu kulluhum biiqanihim bidunil qiyamati fi halin min hadratil maut. Ya. Di saat itu manusia ketika melihat matahari itu terbit dari barat, manusia itu dalam keadaan takut. Ya, badan-badan manusia itu bergetar, mereka semuanya bergegas untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menutup keimanan seseorang. Faman taba fi misla hadhil hal lam tuqbal taubatuhu. Maka barang siapa yang dia itu bertaubat dalam keadaan sakratul maut, ya, dia bertaubat dalam keadaan matahari itu terbit dari barat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama lam tuqbal taubatu min khadrihi al-maut. Ya, sama saja tidak diterimanya taubat ketika seorang manusia itu sedang berjumpa dengan berjumpa dengan sakratul maut. Kemudian, ya, ayyuhal ikhwatu wal akhwat janallahu ayyakum, di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu yang harus dipahami adalah tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya yaitu hewan melata. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhurid dabbatul ard fi akhir zaman min asrati sa'atil kubra as-sabitatu bil kitabi was sunnah. Ya, tentang munculnya binatang-binatang melata, keluarnya binatang-binatang melata dari perut bumi, maka itu adalah kemunculan tanda-tanda besar hari kiamat. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-82. Wa idza waqa qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, ya, kami keluarkan sejenis binatang-binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin dengan tanda-tanda atau ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Ya. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang kemunculan binatang-binatang melata. Ya. Hal ini terjadi ketika manusia itu telah rusak. Akidah seorang mukmin sudah hancur. Ya, keimanan seorang manusia sudah puncak-puncak turunnya. Ya, banyak manusia mereka itu meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan agama-agama yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari dalam bumi. Ya, kepada mereka. Ya. Lalu apa binatang-binatang ini akan berbicara? Ya, kepada manusia. Ya. Fahadhil ayatul masrab bi khurujillah. Ayat yang tadi menunjukkan bahwasanya binatang-binatang melata itu akan muncul di akhir zaman. Ya, wa anna dzalika yakunu inda fasadin nas. Munculnya hewan melata ini tatkala keadaan manusia sudah sangat terpuruk. Ya, keadaan manusia sudah sangat hina. Mereka banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
mereka banyak menggadaikan agama Islam, mereka itu banyak merubah akidah-akidah kaum muslimin, ya. Maka Allah fayukhrijuhumullahu lahum dabbatan minal ard tukallimuhum ala dzalik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memunculkan mereka. Dalil yang kedua disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Yang pertama, tulu isyamsi min mahribiha wad dajjal wa khurujid dabbatil ard. Ada 3 hal, jika perkara ini keluar muncul di muka bumi ini, maka di saat itu tidak akan berguna lagi keimanan seorang yang dia itu belum beriman sebelumnya. Ya, maka yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Dan yang kedua munculnya dajjal. Ya, dan yang ketiga adalah munculnya binatang melata yang muncul dari muka bumi ini. Ya. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala, qala al-ulama, ya, makna waqa'al qawlu alaihim ay wajabal wa'idu alaihim. Ya, Imam Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, ya, janji Allah Subhanahu wa taala itu akan ada, akan muncul, akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia mereka itu banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang dia itu melakukan maksiat, ya. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memunculkan binatang melata. Ya. Dijelaskan pula dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalul ayati khurujatul isyamsi min mahribiha wa khurujid dabbati 'alan nasi duha fa ayyuma ma kanat qabla sahibatuha wal ukhra 'ala isariha qariba. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang melata, ya, kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu, maka yang lainnya itu akan mengikuti dalam waktu yang dekat. Ya, kita tidak tahu apakah terbitnya matahari dari barat terlebih dahulu atau munculnya hewan-hewan melata itu terlebih dahulu. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwasanya di antara iman dengan hari akhir adalah kita itu harus meyakini dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, salah satunya adalah keluarnya hewan melata. Ya, apakah itu ular? Ya, apakah itu hewan-hewan yang lainnya? Wallahu a'lam. Ya, maka khurujiyah, di manakah munculnya hewan-hewan melata ini? Qila fi Makkah min a'dhamil masajid. Ya, dikatakan di sini munculnya hewan melata pertama adalah di kota Mekah. Ya, min a'dhamil masajid, di salah satu masjid yang paling besar yaitu Masjidil Haram. Ya. Wa qila laha salasu kharajat. Ya. Ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya hewan melata ini akan muncul di 3 tempat. Ya, akan muncul di 3 tempat. Yang pertama, famarratan takhruju fi ba'dil bawadi. Ya. Yang pertama, hewan melata ini akan muncul di perkampungan-perkampungan orang-orang Badui. Ya, ke perkampungan-perkampungan orang-orang pedalaman. Wa marratan fi ba'dil qura. Ya. Dan sebagiannya bahwasanya hewan melata ini akan muncul yaitu di sebagian desa-desa. Ya, summa tadkhulu fil Masjidil Haram. Ya, kemudian hewan melata ini akan muncul dan terlihat di sekitaran Masjidil Haram. Ya, maka apa ciri-ciri dari dan tugas-tugas dari dabbah ini atau hewan melata ini? Yang pertama, dia akan berbicara kepada manusia. Ya, hewan-hewan melata ini akan mengatakan kepada manusia bahwa mereka tidak meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Ya. Yang kedua, dabbah ini wallahu alam katanya akan menandai manusia. Hewan-hewan ini akan menandai dahi-dahi setiap orang mukmin dan kafir. Ya, ada yang menafsirkan tanda ini akan memancarkan cahaya atau kegelapan pada dahi-dahi seorang manusia. Ya.
dan juga memberikan tanda kepada manusia. Makhluk ini akan memberikan tanda pada wajah manusia yang mana diberikan tanda tulisan kafir atau tulisan mukmin. Ya, wallahu alam, itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang munculnya dabbah atau hewan melata yang harus kita imani. Kemudian dijelaskan di sini amalud dabbah, ya, bagaimana hewan ini muncul, fungsinya untuk apa? Apa yang dia lakukan? Idza kharajatid dabbatul adimah fa innaha tasummul mu'min wal kafir. Maka jika hewan melata ini yang muncul, mereka itu akan memberi tanda atau nama-nama. Oh, ini adalah orang mukmin, oh ini adalah orang kafir. Fa ammal mu'min fa innaha tajlu wajhahu hatta yashruk. Ya, maka orang mukmin itu akan ditandai ketika wajahnya itu akan memancarkan cahaya. Ya, wa yakunu dzalika alamatu imanihi. Maka para ulama menyebutkan ketika wajahnya manusia itu memancarkan cahaya, maka dia adalah merupakan tanda-tanda orang mukmin. Wa ammal kafir fa innaha tahtimuhu ala unufihi alamatun ala kufrihi. Maka orang kafir itu akan ditandai dengan yaitu apa? Hitam, kulit yang menghitam di antara hidungnya mereka. Dan ini menunjukkan tentang kekafiran mereka. Dan dabbah ini akan melakukan perjalanan di berbagai tempat, ya, di muka bumi ini untuk menyampaikan pesan-pesannya. Oh ya, kamu dahulu kala tidak mengimani firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahulu kala ya kalian tidak membenarkan yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, an-naru allati takhsurun nas. Ya, tanda hari kiamat adalah api yang akan menggiring manusia. Ya, api yang akan menggiring manusia dan akan mengumpulkan manusia. Fa min asratis saah al-kubra khurujin narul adimah. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar akan munculnya api yang sangat besar. Wa hiya akhiru asratis saah. Maka itu merupakan tanda-tanda yang terakhir, ya, munculnya hari kiamat. Wa awwalu ayatil mu'addinah bi qiyamis saah. Dan tanda-tanda diumumkannya terjadinya hari kiamat adalah manusia itu akan dikumpulkan, ya, dengan api tersebut, ya. Maka khurujiyah ja'at riwayah bi anna khurujiha yakunu minal yaman, bahwasanya itu api itu akan muncul dari negeri Yaman, ya. Wa takhruju min fakhri Hadramaut kama ja'a fi riwayatin ukhra. Dan api ini di riwayat yang lainnya akan muncul dari apa? Laut merah, laut Hadramaut, ya. Ja'a fi hadis Hudzaifah Ibnu Asyid fi Sahih Muslim fi dzikri asratis saah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa akhiru dzalik an-naru takhruju minal yaman tadrudun nasu ila makhsarihim. Terakhir tanda-tanda dengan dekatnya hari kiamat, ya. Bel yang akan muncul dengan datangnya hari kiamat adalah munculnya api yang akan menggiring manusia, ya, dan itu awal munculnya dari negeri Yaman. Kaifiyatu khasruha, ya, inda zuhuri an-narul adimah minal yaman tantasiru fil ard wa tasuqun nasu ila ardil maksar. Ya, maka ketika manusia itu sudah di puncak kekufuran, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang tidak berjumpa dengan hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia, maka di saat itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikumpulkannya adalah melalui apa? Yaitu api tersebut. Fa'ardul makhsar yakhsarun nasu ila sam fi akhir zaman. Manusia itu akan digiring, ya, ke Sam, ya, nanti mendekati hari kiamat. Wa ya ardul mahsyar, yaitu manusia, tempat di mana manusia itu semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika manusia sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di saat itu adalah seburuk-buruk manusia, maka datanglah hari kiamat ya sebagai tanda terakhir tentang datangnya hari kiamat. Wallahu taala bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan ayyuhal ikhwatu wal akhwat, dan insyaallah bulan yang akan datang kita akan jelaskan pembahasan kita yang terakhir adalah min ahwalil qiyamah wa akhbaruha. Kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat dan juga bagaimana kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tentang kejadian ditiupkannya sangkakala, tentang kejadian manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan dihisab, akan ditimbang, akan diserahkan semua amal catatan manusia yang baik maupun yang buruk, dan adanya telaga maupun sirat yaitu jembatan penghubung antara neraka dan surga, dan juga manusia itu akan dimasukkan ke dalam surga maupun neraka. Wallahu ta'ala bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.